Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Anastasia Zahra Nabila dengan NIM 63251604 dari kelas 632C01. Pidato tokoh nasional yang saya ingin analisis yaitu Anies Baswedan dengan topik gagasan untuk Indonesia lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang seluruh relawan dari seluruh tanah air. Boleh tepuk tangan buat semua yang hadir di sini. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan pengurus Amanat Indonesia, khususnya ketuanya, Bung Sahrin Hamid. Beri tepuk tangan untuk seluruh jajaran Amanat Indonesia. Yang saya hormati, hadir bersama kita, Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Ahaye. Beri tepuk tangan untuk Mas Ahaye. Yang saya hormati, Presiden Partai PKS, Bapak Ahmad Sayhu. Dan juga Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Ahmad Ali. Para pimpinan partai politik yang hadir di sini dan juga para simpul-simpul relawan, hadirin sekalian, termasuk hadir bersama kita, sebenarnya ada duduk di belakang sana, Ibunda tercinta, Ibu Aliyah Rashid Baswedan. Alhamdulillah, senang sekali pada hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Hadir di tempat ini di ruang lapangan tenis indoor, nampaknya jumlah yang hadir lebih banyak daripada yang diduga. Barangkali berikutnya kita bisa pakai Jakarta International Stadium. Di sini menggunakan pembukaan formal yang santun dan menyapa audiens untuk mencairkan suasana. Dalam etika komunikasi publik, pembicara wajib membangun kredibilitas awal dan rasa hormat kepada audiens. Penggunaan kata sapaan yang tertib menunjukkan bahwa pembicara menghargai struktur sosial di ruangan tersebut. Di sini, dari segi bahasa, diksi yang dipilih sepenuhnya menggunakan ragam resmi, seperti menyapa, terhormat, hadir. Intonasi awal yang tenang berfungsi secara psikologis untuk meredam ekspektasi penonton dan menarik fokus mereka secara perlahan. Izinkan kepada semua, saya memulai dengan menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri mumpung kita masih di bulan Syawal. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah amal ibadah kita di bulan puasa kemarin diterima oleh Allah dan kita berhasil mencapai derajat muttaqin. Dan semoga semangat yang kita dapatkan selama kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan akan menjadi modal bagi perjuangan kita di bulan-bulan ke depan. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, kita berada di tahun 2023. Bila kita tengok kembali perjalanan bangsa ini, bukan perjalanan yang singkat, yang kecil, tapi perjalanan yang panjang dan besar. Saya ingin dalam kesempatan ini menengok ke depan dengan melihat perkembangan sejak awal bangsa ini terbentuk. Indonesia
adalah masyarakat di Nusantara yang pada tahun 1928 lokasinya di Jakarta memutuskan untuk menjadi satu bangsa, memutuskan untuk menjadi satu tanah air dan satu bahasa persatuan. Sebuah keputusan besar untuk menjadi Indonesia di 1928. Di sini ada peralihan cepat dari sapaan formal menuju pemotretan kondisi nyata atau kegelisahan masyarakat. Pembicara tidak ingin audiens merasa bosan dengan basa-basi yang terlalu lama, lalu ia langsung menyambungkan topik acara dengan masalah nyata yang sedang dirasakan publik di luar ruangan. Dari segi bahasa, strukturnya berubah menjadi kalimat deklaratif majemuk bertingkat. Pola ini dipakai agar premis masalah yang dibangun memiliki hubungan sebab akibat yang logis, sehingga penonton langsung mengerti mengapa kita harus membahas masalah ini. Menikmati listrik lengkap, air bersih lengkap, akses kesehatan lengkap, akses pendidikan lengkap. Ini adalah komitmen kita bahwa berada dalam sebuah wilayah yang sama, teritori yang sama, kita harus bisa satu kesemakmuran. Dan ketika ini diterapkan, prinsip kita adalah gini. Lokasi pulau itu memang jauh dari Monas, tapi dia adalah bagian dari Jakarta. Anda semua yang hadir di sini, yang dari Aceh, hitungan kilometernya dari Jakarta memang jauh, tapi Anda 0 kilometer dari Ibu Pertiwi. Dari Papua, hitungan kilometer dari Monas memang panjang, tapi Anda 0 kilometer dari Ibu Pertiwi. Dari manapun Anda berada di tempat ini, hitungan kilometernya panjang, tapi sesungguhnya Anda 0 kilometer dari Ibu Pertiwi. Inilah yang harus dikembalikan. Inilah yang harus menjadi pegangan kita, bahwa republik ini tidak didirikan dengan perhitungan ongkos, untung, dan rugi. Republik ini didirikan dengan janji untuk seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi kita berbicara tentang Indonesia ke depan, berbicara tentang Indonesia yang satu kesemakmuran, bukan Indonesia yang terpisahkan karena jejak kesejahteraan yang berbeda-beda. Prinsip yang kita dorong adalah pertumbuhan yang berkualitas, bukan semata-mata pertumbuhan yang angkanya tinggi. Pertumbuhan yang angkanya tinggi tapi tidak berkualitas tidak dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Apa itu pertumbuhan yang berkualitas? Pertumbuhan yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang tumbuhnya dirasakan oleh semua, yang pemerataan beriring bersama dengan pertumbuhan. Di sini ada penguraian fakta, tantangan, atau realitas kesenjangan yang dihadapi masyarakat di lapangan. Argumen publik yang kuat harus berdiri di atas fakta, bukan sekedar asumsi. Pembicara membawa audiens masuk ke dalam realitas sosial agar mereka merasa terwakili masalahnya. Dan di sini dari segi bahasa, dikonstruksi menggunakan kosakata teknis kebijakan publik, yaitu pemerataan, keadilan, akses. Pemilihan diksi ini memberikan kesan bahwa pembicara memahami persoalan secara komprehensif dan intelektual. Kemudian kita tahu negeri ini punya begitu banyak peluang. Dan pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Inti segmen kali ini yaitu penyampaian jalan keluar, harapan, atau gagasan program yang diusung. Setelah audiens dibuat sadar akan adanya masalah di menit sebelumnya, hukum psikologi retorika mengharuskan pembicara segera memberikan cahaya atau solusi agar audiens tidak merasa putus asa. Dari segi bahasa, nada suara bergeser menjadi lebih optimis. Kalimatnya berubah menjadi persuasif, kontrusif, untuk merangsang emosi positif pendengar agar cahaya pada gagasan tersebut. Mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan, apalagi percakapan sosial media. Karena itulah kita ingin dorong ke depan. Insya Allah jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan hari ini, ke depannya nantinya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan. Kendaraan-kendaraan logistik berbasis listrik, bukan pribadi, tapi kendaraan umum. Dan kita tahu, begitu bicara kendaraan logistik, kendaraan umum, pengangkut massal, maka dia bukan hanya memindahkan badan, bukan hanya memindahkan barang. Dia sebetulnya adalah alat untuk membangun perasaan kesetaraan, alat membangun perasaan persatuan. Jadi ke depan, ini adalah contoh bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan. Bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sini adalah tadi yang saya sampaikan. Kesemakmuran, kesetaraan, keadilan, dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Karena itulah ketika kita melihat ke depan, kita membayangkan bahwa pembangunan ke depan adalah pembangunan yang menjangkau semua. Di sini ada penguatan poin solusi utama agar melekat di ingatan audiens. Manusia mudah lupa pada detail informasi dalam waktu singkat. Pembicara sengaja mempertegas poin kuncinya di sini dengan tempo yang sedikit diatur ulang. Dari segi bahasa menggunakan teknik repetisi,
atau pengulangan frasa atau ide kunci. Dari segi tata bahasa, struktur SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, dijaga sangat ketat agar kalimatnya baku dan tetap berwibawa. Sebuah pulau namanya Pulau Selaru. Pulau Selaru ini di ujung timur tenggara Maluku Tenggara Barat. Posisinya sedikit di atas Darwin. Ini adalah ujungnya Indonesia. Saya datang ke pulau itu, lalu mereka memulai acara dengan berkumpul kira-kira 100 orang. Di tempat itu belum ada listrik. Lalu mereka menyiapkan diesel untuk sound system. Dieselnya ditaruh kira-kira 20-30 meter dari lokasi acara, supaya ramainya diesel tidak terdengar kita. Di tempat itu acara mau dimulai. Lalu yang memimpin acara bilang, saudara-saudara semua, mari kita berdiri menyanyikan Indonesia Raya. Hati saya bergetar. Di sebuah tanah yang listriknya belum masuk, mereka memulai acara dengan menyatakan kami mencintai Republik ini, walaupun Republik ini belum menunaikan janjinya di tempat ini. Mereka belum merasakan kesejahteraan fasilitas seperti kita. Yang mereka miliki masih terbatas, tapi mereka mengirim pesan pada tamu yang datang dari Jakarta. Pak Anies, bisa jadi kami belum punya listrik, bisa jadi kami belum sejahtera, tapi jangan pernah ragukan keindonesiaan dan kecintaan kami pada Indonesia. Di sini ada ajakan kolektif agar seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dan tidak menyerah pada keadaan. Gagasan sehebat apapun tidak akan berdampak jika dikerjakan sendiri. Pembicara memperluas kepemilikan ide tersebut kepada seluruh penonton dengan menekankan pentingnya persatuan. Dari segi bahasa, ini menggunakan kata ganti orang pertama jamak, yaitu kita, bukan saya. Ini adalah trik psikologis berbahasa untuk menciptakan rasa kepemilikan bersama dan menghapus sekat antara pembicara dengan pendengar. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita jaga. Kekuasaan itu ada pada rakyat, bukan pada yang lain. Jangan jual kekuasaan itu. Jagalah kekuasaan itu sampai nanti di TPS dan sampai nanti penghitungan. Bahwa ini bukan sekedar statistik hitungan, ini adalah hak saya untuk menentukan masa depan perjalanan bangsa ini. Ini memberikan pesan kepada semua bahwa Indonesia adalah negara demokrasi modern yang dunia boleh menengok, dan kita kirimkan pesan pada semua. Negeri-negeri di luar sana menengok pada kita ngerasa kagum. Kenapa mereka kagum? Mereka melihat sebuah bangsa yang bahasanya ratusan, yang suku bangsanya ratusan, tapi memiliki kemampuan untuk berbicara dengan bahasa satu, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lalu ketika mereka berdemokrasi, kita tunjukkan demokrasi dengan sikap yang matang, menunjukkan kematangan luar biasa. Mari kita sama-sama song-song kesempatan perubahan ini dengan membawa gagasan, membawa rekam jejak, sekaligus membuktikan kita semua di sini, pada diri kita, pada anak-anak dari anak-anak kita, bahwa di tahun 2024, ketika Republik ini akan menentukan arah barunya, saya tidak menjadi penonton di rumah yang tak bertanggung jawab. Saya turun tangan langsung ikut menentukan arah perjuangan Republik ini. Biarkan itu menjadi catatan bagi kita semua. Anda semua, kita semua bisa bercerita kepada diri kita, kepada anak-anak dari anak-anak kita, bahwa saya bukan menjadi warga negara yang menonton. Di tahun 2024, saya menentukan arah baru untuk Republik ini. Di sini ada penyampaian nilai-nilai luhur atau pesan moral yang menyentuh akal sehat dan nurani publik. Menjelang akhir pidato, argumen logis harus disempurnakan dengan sentuhan nilai moral, supaya pidato tersebut tidak terasa kering atau seperti presentasi bisnis biasa. Dari segi bahasa, kalimat ini dirangkai dengan gaya bahasa retoris yang elegan, yaitu intelektual persuasif. Artikulasi pengucapan konsonannya diperjelas untuk menegaskan keseriusan nilai moral yang dibawa. Inti segmen kali ini adalah penyampaian kalimat penutup yang merangkum seluruh esensi pidato. Bagian akhir sebelum penutup adalah momen yang paling diingat oleh orang setelah mereka meninggalkan ruangan. Oleh karena itu, kalimatnya harus dibuat paling dramatis dan menghentak secara positif. Dari segi bahasa, ini menggunakan struktur yang dipadatkan, diberi jeda tipis sebelum kalimat terakhir diucapkan agar audiens mengantisipasi dan mencerna bobot kalimat tersebut. Inti segmen terakhir kali ini yaitu ada salam penutup, ucapan terima kasih, dan pengunduran diri secara resmi dari podium. Menandai berakhirnya kontrak komunikasi formal antara pembicara dan audiens, sekaligus mengembalikan suasana ruangan ke kondisi sebelumnya, yaitu kondisi normal. Dari segi bahasa, kembali menggunakan ragam formal kenegaraan atau resmi, diakhiri dengan intonasi suara yang melandai, sebagai tanda bahwa orasi telah tuntas disampaikan secara utuh. Sekian analisis yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.